Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari ini Selasa tanggal 24 September tahun 2024, saya akan mengomentari apakah KPK berani menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka. KPK belum menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka. Diduga ada kaitannya setelah Kaisang Pangarep datang ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas kesadaran sendiri memberi klarifikasi atau menjelaskan bahwa naik pesawat private jet menuju ke Amerika Serikat hanya numpang atau nebeng. Timbul pertanyaan, aparat Komisi Pemberantasan Korupsi siapa saja di dalam pesawat private jet tersebut? Diduga dijawab Kaisang Pangarep, yaitu Kaisang Pangarep, Herina Gudono, dan saudaranya, seluruhnya 4 orang, dan 1 petugas dan 1 pilotnya. Berarti si pemilik pesawat private jet tersebut tidak ikut dalam penerbangan tersebut. Ditanya lagi kemana saja tujuannya naik pesawat private jet tersebut. Diduga dijawab Kaisang Pangarep, pertama menuju ke Jepang, lalu menuju ke Amerika Serikat, kemudian ke Philadelphia. Diduga mengurus pendidikan Herina Gudono akan kuliah di salah satu universitas di Philadelphia. Berdasarkan analisa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, semua keterangan Kaisang Pangarep menyatakan naik pesawat private jet tersebut di Amerika Serikat hanya numpang atau nebeng, sangat diragukan dengan alasan antara lain yaitu 1. Biasanya kalau numpang atau nebeng, biasanya pemilik pesawat private jet tersebut ikut di dalam penerbangan tersebut. 2. Bila numpang atau nebeng mengikuti arah pesawat private jet sesuai tujuan perjalanan sesuai kehendak pemilik pesawat private jet tersebut. Padahal dalam menggunakan pesawat private jet tersebut, arah perjalanan ditentukan Kaisang Pangarep menuju ke Jepang. Ke Jepang dulu, baru ke Amerika Serikat, terakhir menuju ke Philadelphia. Berdasarkan hasil pemeriksaan semua yang terkait dengan penerbangan dengan pesawat private jet, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diduga sudah menemukan minimal 2 alat bukti. Lalu timbul pertanyaan, apa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi berani menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka? Diduga KPK tidak berani menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka, mengingat pengaruh Presiden Joko Widodo masih kuat di hadapan aparat penegak hukum. Demikian juga sebelumnya, aparat penegak hukum tidak ada yang berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, dan bila sampai aparat penegak hukum berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo, biasanya dicopot jabatannya yang diganti dengan orang lain yang sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Keberanian penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka masih diragukan. Perlu didorong dan didukung Komisi Pemberantasan Korupsi berani menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka. Mengingat Presiden Joko Widodo tidak lama lagi sudah purna tugas, walaupun Presiden Joko Widodo masih aktif sebagai presiden dan belum dilakukan serah terima jabatan presiden dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Oktober tahun 2004 nanti. Selama ini perkiraan bila sampai Komisi Pemberantasan Korupsi berani menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka paling setelah selesai serah terima jabatan Presiden Joko Widodo. Ternyata benar dugaan sebelum serah terima jabatan Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo Subianto, Komisi Pemberantasan Korupsi belum menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka. Padahal bila sampai KPK berani menetapkan Kaisang Pangarep
sebagai tersangka, suatu berita yang ditunggu-tunggu masyarakat luas sebagai perwujudan kebenciannya kepada Kaisang Pangarep yang tidak ada rasa empati kepada masyarakat yang ekonominya lemah atau miskin, makan 3 kali dalam satu hari, mengalami kesulitan yang tinggal di kolong jembatan dan lingkungan kumuh. Sebaliknya, Kaisang Pangarep bersama istrinya Herina Gudono hidup berpoya-poya, hanya makan roti harganya 400.000, serta belanja ke Amerika Serikat menggunakan pesawat private jet yang biaya sewanya saja mencapai 8,6 miliar. Ketidakberanian Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka perlu mendorong memberi keberanian kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadikan Kaisang Pangarep sebagai tersangka. Mengingat dalam ketentuan hukum pidana semua orang sama kedudukannya di hadapan hukum, tetapi faktanya banyak yang melakukan korupsi tidak sampai ditetapkan sebagai tersangka dan tanpa ada penyelesaiannya sesuai aturan hukum, atau perkaranya hilang begitu saja. Penyebabnya karena ada backingan atau perlindungannya yang berpengaruh di mata aparat penegak hukum, atau ada karena memberi sejumlah uang kepada aparat penyidiknya. Bila sampai Kaisang Pangarep ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, merupakan apes atau sial, karena ada yang melakukan pelanggaran hukum seperti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2003 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden, di mana umurnya baru 35 tahun, padahal syarat calon wakil presiden minimal berumur 40 tahun, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tetapi masalah umur Gibran Rakabuming tidak ada masalah, baik-baik saja sampai Gibran Rakabuming bersama calon presiden Prabowo Subianto terpilih calon presiden dan calon wakil presiden. Perkara Kaisang Pangarep yang belum ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya dapat didakwakan melakukan perbuatan gratifikasi yang ancaman hukumannya yaitu hukuman seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun penjara. Mengenai berat dan ringannya hukuman kepada Kaisang Pangarep pelaku perbuatan gratifikasi masuk perbuatan korupsi tergantung pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, Kaisang Pangarep bisa dijatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan meringankan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Bila sampai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka agar Komisi Pemberantasan Korupsi melimpahkan perkaranya ke pengadilan negeri untuk diperiksa hakim, semua alat buktinya berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat bukti elektronika, keterangan Kaisang Pangarep dan barang bukti. Bila sudah menemukan minimal 2 alat buktinya, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai perbuatannya. Harapan penulis sesuai pernyataan Alexander Marwata, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, menyatakan setiap orang sama di depan hukum. Walaupun anak presiden, kalau terbukti melakukan kesalahan harus dihukum. Dengan alasan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi agar menetapkan Kaisang Pangarep sebagai tersangka. Sekian dan terima kasih.